Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID. Senang sekali saya Koryo Olivia bisa kembali menemani Anda dalam program Jelang Beduk Maghrib bersama Ustadz Sukron Makmun, intelektual Nahdlatul Ulama sekaligus penulis buku Moderatisme Islam dalam Konteks Indonesia Kekinian. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ya, Ustadz, hari ini kita membahas tentang bagaimana sih gambaran surga dan neraka dalam Islam, Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Kori ya. Ini memang kalau bicara surga dan neraka ini sebenarnya kan hak prerogatif Tuhan ya. Dan ini kalau dalam menurut ulama tasawuf itu ketika seorang hamba bertanya tentang surga dan neraka atau ibadahnya itu motifnya adalah surga dan neraka, reward and punishment, itu adalah keimanan yang rendah. Karena sebenarnya tujuan utama untuk beribadah itu kan satu kepatuhan yang mutlak kepada Tuhan. Tapi kalau gambaran surga dan neraka ini saya kutip dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 79 sampai 80. Di Al-Qur'an sendiri itu ada ya kata-kata neraka itu. Jadi di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Jadi kalau di dalam Tanwirul Qulub itu disebutkan inna narakum hadhihi juz'um min sab'ina juz'am min nari jahannam. Gambaran neraka ibarat api yang ada di dunia, panasnya api di dunia ini sebenarnya adalah 1/70 dari api neraka jahanam ya. Walaula annaha utfi'at bil ma'i marrataini mantafa'tum biha. Seandainya dipadamkan 2 kali ya dengan air, maka tidak ada gunanya tuh air karena memang panas sekali ya. Ini hadis riwayat dari Imam Ahmad dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Kemudian neraka itu sebenarnya apa? Neraka itu sebenarnya adalah tempat untuk punishment. Jadi ketika orang melakukan kesalahan, maka dia berhak untuk mendapatkan punishment atas keadilan itu. Meskipun orang yang melakukan dosa, kalau atas rahmat Allah dia biasa saja diampuni dan tidak masuk neraka. Tapi neraka ini adalah gambaran dari Darul Adzab. Darul Adzab itu kampung untuk punishment, untuk siksa. Kampung untuk pembalasan hal-hal yang tidak baik nanti di akhirat. Bijami itu bakotiha. Dan nanti ada levelnya itu, Mbak. Kalau kayak hotel itu kan ada bintang 1 sampai bintang 7 ya. Kalau di Dubai itu udah ada bintang 7 misalnya. Kalau neraka itu juga ada levelnya. Jadi level pertama itu adalah neraka jahanam. Kemudian level berikutnya di bawahnya itu ada lazar. Kemudian ada neraka itu al-hutam. Kemudian ada neraka sa'ir, ada neraka sakor, kemudian ada neraka jahim. Level yang paling bawah itu adalah neraka al-hawiyah. Sedangkan kalau surga dalam Al-Qur'an itu disebutkan tilkal jannatul lati nurithuha min ibnurithu allati nurithu min ibadina mangka nataqiyya dalam surat Maryam ayat 63. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, nahnul akhirun al awwaluna yaumal qiyamati wa nahnu awwalu may yadkhulul jannah. Jadi kata Rasul bahwa kita ini adalah umat terakhir ya, karena memang Nabi Muhammad itu dalam konsep Islam itu adalah nabi akhir zaman. Jadi sebagai nabi penutup. Tetapi nanti di hari kiamat itu termasuk umat yang pertama ya, termasuk di hisab pertama dan juga pertama kali masuk surga. Jadi terakhir sebagai umat, terakhir sebagai nabi, tapi umatnya nanti masuk surga itu pertama. Dalam konsep Islam seperti itu. Gambaran surga itu kan sebenarnya kalau gambaran untuk orang awam dalam Al-Qur'an itu disebutkan juga. Misalkan jannatin tajri ya, yang mengalir tajri min tahtihal anhar ya. Jadi yang mengalir di bawahnya itu ada banyak sungai-sungai. Jadi gambarannya itu kalau kayak sekarang itu misalkan kayak hotel bintang sekian yang banyak taman ya. Satu taman yang di situ ada banyak sungai-sungai mengalir yang indah. Kalau saya misalkan di hotel Rimba Ayana di Bali seperti itu. Kalau kita di
Lobbynya itu ada satu meja, kemudian kita seolah di atas bukit tapi dikelilingi oleh air. Nah, tapi itu hanya gambaran di dunia untuk orang-orang awam sebenarnya. Tapi ada kenikmatan surga yang lebih nikmat daripada itu. Misalkan buahnya, mau makan buah tidak terbatas, memiliki pasangan yang cantik, kalau yang laki-laki, yang perempuan nanti punya pasangan, di situ tidak ada orang yang cacat, tidak ada orang yang tua renta. Semuanya muda dalam kondisi fisik yang prima dan perfect, yang menjadi preferensi semua orang. Kemudian disebutkan juga yaksurul akal an idrokiha. Jadi akal kita tidak bisa menggambarkan, karena wafiha mala ainun ro'at. Di situ tidak pernah mata ini sebenarnya kenikmatan surga yang tidak bisa dilihat di dunia ini. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar. Kalau gambaran yang ada tadi di Al-Quran ya, tajri min tahtihal anhar misalkan, di bawah ada satu kebun, satu taman yang ada sungai-sungai, itu hanya gambaran untuk orang awam. Tetapi ada nikmat yang lebihnya adalah nikmat bertemu Tuhan. Kalau orang-orang tasawuf itu level tertinggi kenikmatan surga itu adalah ketika manusia nanti bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Rabb-nya. Itu satu kenikmatan. Nah, kenikmatannya, jadi kenikmatan itu bukan yang digambarkan oleh orang awam sekarang, bahwa surga itu identik dengan kenikmatan makan, minum yang tidak terbatas, kemudian nanti tidak kalau misalkan di dunia kita habis makan nikmat, nanti keringatan, kita harus ke kamar mandi. Tapi kalau di surga tidak seperti itu. Tapi itu adalah gambaran-gambaran surga orang awam. Ataupun misalkan seks ya, di surga itu ketemu dengan 72 bidadari misalnya, dan lain sebagainya. Itu adalah gambaran-gambaran untuk orang awam. Kalau untuk orang ini adalah kenikmatan spiritual, yaitu adalah bertemu dengan wujuhi yauma idzin nadhira. Bertemu dengan Tuhannya itu adalah kenikmatan tertinggi. Nah, makanya kalau orang-orang sufi itu adalah berbuat sesuatu itu bukan karena surga dan neraka. Bahkan Rabi'ah al-Adawiyah itu berkata, kalau seandainya saya beribadah ini karena surga, maka masukkanlah saya ke neraka. Tapi kalau saya beribadah ini karena takut dengan api neraka, maka masukkanlah saya ke neraka. Itu seperti itu. Lihat tadi bahwa kita beribadah ini bukan karena surga dan neraka. Kita betul-betul satu, kayak kita ini kan abd. Abd itu kan kalau gambaran dalam bahasa Arab itu kita ini ibarat Buddha. Buddha itu kalau zaman perbudakan dulu itu kan orang mau bekerja atau apa itu tergantung kepada sayyidnya, kepada majikannya. Kalau majikannya itu bahkan tidak memberi upah, itu untuk majikannya bukan hak Buddha, seorang Buddha. Jadi dia melakukan sesuatu karena satu kepatuhan. Bahkan dia boleh dijual. Makanya itu hanya ibaratnya. Ibarat satu perumpamaan, seorang hamba, seorang makhluk ini adalah hamba Tuhan. Jadi ketika dia melakukan sesuatu bukan karena reward and punishment, tetapi dia melakukan sesuatu atas dasar keikhlasan, kepatuhan secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti itu. Baik Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz untuk waktunya, sehat selalu, sampai ketemu lagi besok Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Kori, sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tagarian, sedemikian jelang beduk maghrib, program khusus Tagar TV di bulan Ramadan bersama ulama NU Ustadz Sukron Makmun. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.